Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang fikir. Nah, Fikir adalah suatu anugerah terbesar yang diberikan kepada manusia untuk bagaimana ia melihat sesuatu, merenung, mempertimbangkan dan menganalisa, memproses sebuah informasi. Fikir itu diibaratkan sebuah mixer. Fikir ini adalah diibaratkan sebuah mixer, teman-teman. Nah, mixer di sini ini kan bisa mengolah apapun itu. Nah, apa yang kita masukkan di dalam mixer itu contohnya kayak apel, buah, sayuran, cabai-cabean, semua bumbu-bumbu dapur. Ketika kita masukkan ke dalam mixer ini adalah sebuah pemikiran. Maaf, ini adalah sebuah pikiran. Nah, apa yang kita masukkan ke dalam mixer ini itu adalah sebuah pikiran. Nah, ini udah lengkap di dalamnya nih pikiran. Nah, kita mixer. Hasil dari yang kita mixer di sini adalah itu menjadi pemikiran. Nah, teman-teman, pemikiran di sini adalah hasil dari apa yang kita pikir dari beberapa pikiran itu. Dan pemikiran di sini itu adalah tingkatan tinggi akal di situ karena pemikiran di sini adalah hasil yang kita dapatkan. Nah, terkadang pemikiran di sini kita sudah tahu bahwa pemikiran itu beberapa sebuah teori. Nah, selanjutnya fikir di sini ada 7. Yang pertama adalah takwa. Fikir satu di sini adalah takwa. Langkah pertama dalam berfikir yang benar dimulai dari kepatuhan total kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita bisa sebut dengan takwa. Bertakwa kepada Sang Pencipta. Mengapa demikian? Poin pertama itu yang kita harus pikir adalah patuh dan takwa, teman-teman. Patuh kepada wahyu apapun, semua ajaran, semua larangan, semua ajakan, kita harus patuh kepada Allah, teman-teman. Takwa. Karena takwa menghadirkan kesadaran bahwa akal hanyalah alat, sedangkan kebenaran mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, fikir kedua di sini adalah iqra. Iqra itu sudah tidak asing bagi kita, teman-teman. Iqra, qara aya qara iqra, bacalah. Qara aya qara iqra, bacalah. Nah, ini iqra adalah sebuah potongan ayat pertama yang di dalam Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana ketika ayat ini turun kepada orang yang istimewa, orang yang kita jadikan petunjuk, orang yang kita jadikan pedoman hidup, nah, pasti itu adalah sebuah kebenaran dan kita akan percaya hal itu. Itu adalah sebuah hal yang benar. Nah, iqra, bacalah. Di situ perintah untuk membaca. Apa yang kita baca di sini? Al-Qur'an dan hadis. Pedoman. Al-Qur'an telah menjelaskan semua apa yang terjadi di muka bumi, mulai dari pertama diciptakannya bumi sampai nanti hancurnya bumi. Semua masalah kehidupan, peperangan ada semua di dalam Al-Qur'an, teman-teman. Dan hadis, kita disuruh membaca hadis juga. Mengapa demikian? Karena hadis adalah perkataan Rasul. Itu adalah contoh yang baik. Ada hadis itu ada larangan. Nah, ketika manusia berpikir dengan baik, pasti akan membaca Iqra sebagai sebuah pedoman. Ketika kita sudah membaca Iqra dan memahami, masuklah kita ke fikir ketiga, itu mixing atau penghayatan. Teman-teman sekalian, di sini kita harus menghayati bagaimana poin 1 dan poin 2 ini. Bagaimana kita di sini merefleksikan diri.
Nah, sehingga ilmu yang kita ambil dari yang kita baca ini Iqra, kita menghayati. Oh, seperti ini jika ada sebuah kasus, ada ujian, kita baca di dalam pedoman ini teman-teman, Al-Quran dan hadis. Dan kita akan di situ menghayati, refleksi diri. Oh, kemarin terjadi, oh seperti ini, seperti ini. Dan itu akan menumbuhkan keimanan kita teman-teman. Nah, fikir selanjutnya di sini setelah kita telah menghayati bagaimana poin 1 dan 2, masuk ke poin selanjutnya yang itu fight. Berjuang. Fight. Berjuang. Ketika kita telah masuk dalam poin keempat di sini, fikir keempat, berjuang. Yang namanya manusia teman-teman, semua ciptaan itu pasti diberikan cobaan. Bukan ciptaan sekelas Nabi diberikan cobaan, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, ayahnya Ibrahim dan lain-lain. Itu semua diuji teman-teman. Bagaimana kita berjuang di sini, fight. Nah, di sini fight, kita harus berjuang menghadapi segala cobaan dan ujian dan melibatkan hati, kolbun dan akhlak, karakteristik. Kenapa kolbun di sini dihadirkan teman-teman? Biar kita tuh paham, kita pakai hati kita untuk memahami dan dari perjuangan ini. Karena jika tidak digunakan hati di sini, hati-hati kacau jadinya. Dan kita butuhkan akhlak di sini. Bagaimana kita menyikapi berjuang? Saya harus istiqomah, saya harus berjuang karena ini adalah perintah yang baik. Nah, manusia harus melibatkan kolbun hati untuk menghadapi beberapa tantangan dan berpikir bukan hanya soal nalar, tapi juga keberanian moral untuk mempertahankan sebuah kebenaran dan tindakan nyata. Nah, yang kelima di sini, fikir 5 adalah monitoring. Nah, teman-teman di sini kita telah monitoring dari poin 1, 2, 3, 4 kita harus monitoring. Setelah membaca pedoman hidup, setelah kita menghayati, setelah kita berjuang melawan bagaimana ujian, kita harus monitoring. Apakah di sini saya sudah benar melakukan sesuatu atau tidak? Nah, di sini kita muhasabah, ini adalah titik terpenting. Muhasabah, monitoring bagaimana apa sih yang terjadi kemarin. Di sini kita muhasabah, perbaiki. Jika salah perbaiki, jika benar tetap konsisten teman-teman. Monitoring, bermuhasabah diri. Nah, selanjutnya adalah fikir keenam di sini adalah analisis. Nah, di sini kita harus menganalisa bagaimana poin-poin yang kita lewati di atas, poin fikir. Nah, di sini harus kita sebagai manusia yang berakal atau manusia yang berpikir, kita harus menganalisis di sini. Analisis pertama yaitu taubatan nasuha, terbagi menjadi 2. Ada taubatan nasuha dan istiqomah. Nah, di sini mengapa terbagi menjadi 2? Setelah kita analisis, oh jika perlakuan kita, jika sikap kita menghadapi semua ujian atau apapun itu, ketika itu salah dan kita sadar setelah monitoring dan menganalisa hasilnya salah, kita harus taubatan nasuha teman-teman. Allah itu tidak pernah mengecilkan ruang maafnya. Kita sebagai manusia ciptaan hamba harus memperbanyak taubat. Taubatan nasuha teman-teman. Jika di situ terdapat kesalahan, tapi jika benar tetap istiqomah dan konsisten walaupun itu sangat berat teman-teman. Dan kita harus disitulah poin Allah melihat kita berjuang betul-betul istiqomah kah, konsisten kah, tidak. Nah, selanjutnya adalah fikir ke-7. Ini adalah puncak dari fikir ini menjadi ulil albab. Dalam Quran Al-Imran ayat 109. Al-Imran 190 sampai dengan 191. Di sini ini adalah puncak ketika kita telah menjadi takwa kepada Allah terlebih dahulu. Ketika kita membaca pedoman hidup, memahami, di sini kita menghasilkan pemahaman, penghayatan, dan setelah itu kita akan berjuang melawan ujian itu. Sebenarnya bagaimana kita menyikapi ujian yang diberikan kepada manusia, dan monitoring, bagaimana kita memonitoring, bagaimana kita bermuhasabah diri, apakah ini sudah benar dan tidak.
Ketika itu menghasilkan sebuah analisa yang bercabang menjadi dua, yaitu ketika itu salah, kita bisa memohon ampun, taubatan nasuha. Jika itu benar, ya udah, jalankan istiqomah dan konsisten di dalamnya, maka kita akan menjadi orang ulil albab laiknya seperti akhlak para anbiya. Ulil albab di sini langkah tertinggi bagaimana kita tidak memahami ilmu, memberikan inovasi, motivasi, karena kita sudah paham 6 poin sebelumnya, maka hadirlah poin ketujuh, yaitu ulil albab, menjadi orang yang baik, orang yang bisa berdakwah. Tidak hanya untuk berdakwah, kita paham poin-poin itu di atas, bagaimana kita mengajarkan kepada orang takwa, ikra, mikis, penghayatan, bagaimana kita berjuang melawan cobaan dan memonitoring ketika ada yang salah dan menghasilkan analisa. Nah, maka dari itu teman-teman, kita sebagai manusia biasa selalu beristighfar kepada Allah, jangan lupa selalu bersyukur, berdoa, dan dilapangkan hatinya untuk diluaskan rasa ikhlasnya, dan selalu bertakwa dalam keadaan apapun. Mungkin itu yang dapat saya bawakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.